Silahkan dilihat di sini, di layar kalian sudah terlihat belum? Sudah. Oke. Udah ya. Nah, di sana kita akan belajar tentang dampak pencemaran bagi kehidupan. Sebelum ke dampak pencemaran bagi kehidupan, kemarin kalian sudah belajar ada perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan manusia yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Contohnya kayak membuang sampah sembarangan, kemudian menggunakan kendaraan bermotor yang berlebihan, terus tidak memilah sampah, menggunakan energi listrik yang berlebihan dan lain sebagainya, itu mampu mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Pencemaran itu apa? Nah, pencemaran itu adalah, ada yang bisa mengartikan arti pencemaran, bisa kalian buka buku MCS-nya juga di halaman 47. Ada yang bisa mengutarakan ke kelas gitu, apa itu pencemaran? Nggak ada? Atau lagi diambil bukunya? Oh, nggak ada. Iya, tadi siapa? Naila ya? Oh ya, betul. Nah, Naila, kata Naila betul tentang pencemaran, yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup atau energi atau komponen lain ke dalam lingkungan gitu ya. Nah, ini langsung bablas, bentar. Oke. Ini. Nah, di layar kalian bisa lihat nih. Jadi sungai yang tidak tercemar itu bersih gitu ya, terlihatnya tidak, airnya jernih, kemudian hijau, kemudian di kanan kirinya banyak pohon. Lalu sungai yang tercemar itu airnya dia berbuih atau ada sabun-sabunnya gitu, dan kotor dan tidak jernih juga. Nah, jadi pengertian pencemaran itu tadi, jadi adanya atau masuknya gitu ya, zat atau makhluk hidup ke dalam lingkungan tersebut. Jadi fungsinya tidak dapat berfungsi dengan baik gitu, kualitasnya jadi jelek gitu ya. Nah, itu disebut pengertian dari pencemaran. Nah, zat-zat yang kemudian masuk ke dalam lingkungan yang menyebabkan pencemaran itu disebut sebagai polutan gitu ya. Nah, pencemaran itu ada beberapa macam. Yang pertama, pencemaran air gitu ya. Pencemaran air tentu saja adalah masuknya zat-zat yang berbahaya atau makhluk hidup tertentu yang berbahaya ke dalam air sehingga dapat menurunkan kualitas airnya gitu ya. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya ada, pertama, limbah industri. Jadi pabrik-pabrik itu membuang limbahnya ke dalam sungai. Terus ada limbah pertanian. Limbah pertanian itu apa? Emang ada, Bu, limbah pertanian kayak gitu. Jadi limbah pertanian itu berasal dari pupuk yang diberikan, yang pemupukan yang berlebihan gitu. Misalkan Pak Tani gitu memberi pupuk 1 hektar tanahnya itu 1 ton misalnya, itu kan berlebihan. Jadi menyebabkan pencemaran air karena pada saat pemupukan gitu
airnya kemudian mengalir ke sungai. Nah, akibat adanya pencemaran air akibat pemupukan itu menyebabkan adanya eutrofikasi, yaitu tumbuhnya makhluk hidup hijau atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di air sungai dengan lebat. Ini contohnya adalah eceng gondok gitu. Tumbuhnya eceng gondok yang sehingga menutupi permukaan tanah, permukaan air gitu. Nah, kenapa ini menjadi limbah gitu? Karena pada saat tanaman-tanaman ini menutupi permukaan air, otomatis di bawahnya nggak kena sinar matahari gitu kan. Di dalam perairan itu juga ada tumbuhan yang bersel satu gitu, atau makhluk hidup yang bersel satu yang bisa berfotosintesis, jadi mataharinya nggak bisa masuk sini gitu. Terus ikan-ikan juga nggak bisa bernapas karena oksigennya nggak bisa larut ke dalam air sungai karena ketutupan gitu. Nah, penyebab yang ketiga ada limbah rumah tangga. Nah, banyak sekali kan orang-orang yang kemudian membuang sampah di sungai, kemudian buang popok di sungai dan lain sebagainya. Ini jadi limbah gitu. Terus limbah minyak. Nah, limbah minyak ini biasanya ada di pantai laut lepas, di mana berada di sekitar pertambangan minyak gitu ya. Ada minyak yang bocor gitu, kemudian mencemari air laut. Itu tadi pencemaran air. Nah, selanjutnya ada pencemaran udara. Pencemaran udara tentu saja tercampurnya gas-gas beracun gitu yang mengakibatkan udara itu jadi tercemar atau tidak memiliki kualitas yang bagus gitu. Nah, penyebabnya apa? Ada asap dan debu. Asap tentu saja berasal dari kebakaran gitu ya, atau pembakaran. Misalkan kalian untuk sampahnya gitu tidak diolah tapi dibakar kayak gitu. Nah, itu menyebabkan pencemaran. Terus karbon monoksida. Karbon monoksida itu adalah gas yang dihasilkan dari hasil pembakaran yang tidak sempurna. Kemudian karbon dioksida itu juga hasil pembakaran gitu ya. Sulfur oksida, nitrogen oksida itu hasil pembakaran kendaraan bermotor gitu. Ini juga karbon monoksida juga hasil pembakaran dari knalpot atau kendaraan bermotor juga. Terus CFC itu nama pasarannya adalah freon. Alat-alat apa aja yang menggunakan freon? Ada yang tahu? Betul, kulkas dan AC. Kulkas dan AC itu menghasilkan gas, bukan menghasilkan ya. Jadi alat ini itu menggunakan freon untuk menyebabkan dia jadi dingin gitu. Jadi untuk mendinginkan sesuatu gitu, itu digunakan gas freon ini. Nah, pada saat kita membuka kulkas itu kan gasnya akan lepas. Kemudian pada saat kita menggunakan AC-nya dinyalakan, itu kan freonnya juga keluar gitu. Jadi CFC ini akan menyebabkan pencemaran udara. Nah, dampaknya apa CFC ini terhadap atmosfer gitu ya? Si CFC ini akan terikat gitu, akan menyebabkan ikatan dengan ozon gitu. Jadi di lapisan atmosfer kita itu ada lapisan yang namanya ozon gitu. Nah, lapisan ozon ini berfungsi untuk melindungi kita dari sinar ultraviolet gitu ya, yang dari matahari gitu. Nah, karena adanya CFC ini atau freon ini, itu si freonnya berikatan dengan ozon sehingga menyebabkan ozonnya itu jadi tipis karena berikatan semua gitu sama si CFC sama freonnya gitu. Nah, kalau si ozonnya tipis, otomatis kita tidak bisa terlindungi dari sinar ultraviolet yang bisa menyebabkan adanya kanker gitu. Nah,
Berikutnya ada pencemaran tanah, yaitu kondisi di mana tanah tentu saja kehilangan komponen yang berguna di dalam tanah dan tidak bisa ditanamin lagi. Nah, kalian bisa lihat nih di gambar sini gitu ya. Itu tanahnya banyak sekali limbah plastik. Nah, tentu saja kalau ada limbah plastiknya, kan nggak bisa ditanami gitu ya. Jadi hal ini menyebabkan pencemaran tanah. Contohnya seperti itu. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya yang pertama adalah limbah industri. Itu kemarin pabrik, misalnya pabrik tahu, bukan pabrik tahu saja, pabrik tahu, kemudian laundry dan lain sebagainya, mungkin mengalirkan sampahnya gitu ke tanah luas gitu, jadi tidak bisa ditanami lagi. Terus ada hujan asam. Hujan asam itu adalah keadaan di mana air gitu yang ada di awan gitu ya berikatan dengan gas karbon dioksida sehingga membentuk larutan asam gitu. Jadi yang tadinya hujan itu punya pH netral, karena campur dengan karbon dioksida, gas karbon dioksida berubah menjadi asam kayak gitu. Nah, hujan asam ini kenapa kok mencemari tanah? Karena tadi kandungan karbonnya yang ada di hujan asam itu mempengaruhi pH tanah gitu. Jadi tanahnya menjadi asam, dan kalau tanahnya semakin asam maka tumbuhan juga tidak bisa hidup seperti itu. Terus ada limbah rumah tangga. Nah, ada yang membuang sampahnya ya udah ditumpuk aja gitu kan di pinggir sebuah lahan gitu misalnya. Kemudian tumpahan minyak juga dapat mempengaruhi pencemaran tanah. Terus kertas, kaleng plastik dan baterai bekas serta pestisida. Nah, dulu kan semboyannya untuk membersihkan sampah itu kan ada 3M, mengubur, kemudian menutup, untuk menanggulangi demam berdarah. Untuk menanggulangi demam berdarah kan dulu 3M ya, menutup, mengubur, sama menutup, mengubur, dan membuang sampahnya itu di suatu tempat gitulah istilahnya. Nah, si kaleng-kaleng plastik kemudian sampah-sampah lainnya itu yang dikubur itu ternyata malah menyebabkan pencemaran tanah. Jadi hal itu sudah tidak boleh dilakukan lagi gitu ya. Untuk kaleng, plastik, kemudian kaca itu jangan dikubur gitu. Jadi nanti diletakkan saja di tempat pembuangan sampah gitu biar diolah sama petugasnya kayak gitu. Terus pencemaran suara. Nah, ternyata suara itu juga menyebabkan adanya pencemaran. Nah, sebabnya apa? Ada petir, pesawat terbang, mesin pabrik, suara kereta api, bus, motor, dan apalagi motor yang yang dimodifikasi knalpotnya itu jadi yang suaranya keras, itu adalah salah satu pencemaran suara gitu. Jadi ini sangat mengganggu gitu. Seperti itu. Nah, dampak pencemaran lingkungan itu berdampak pada manusia, hewan, dan tumbuhan.